dirinya di hadapan Allah, wa taqaru akan DP ilahi marang Allah, wa taqaru akan DP ilahi marang Allah. Fa inna Allah mangka satamene Allah, fa inna Allah mangka satamene Allah hadin iku wong kang iku dat kang paring hidayah, hadin iku dat kang paring hidayah man ing wong istahdahu, man ing wong istahdahu kang jaluk hidayah sapa man hu ing Allah, istahdahu kang jaluk hidayah sapa man hu ing Allah. Fahrul hakim, fahrul hakim mongko wong kang fahrul hakim mongko wong kang ahli kebenaran. Fahrul hakim wong kang maksudnya orang yang benar. Fahrul hakim mongko utawi wong kang bener. Fahrul hakim mongko utawi wong kang bener wa hum ta ahlul haq, wa hum ta ahlul haq ahlus sunnah wal jamaah wa ahlus sunnah wal jamaah. Talabu iku golek sapa ahlul haq, talabu iku golek sapa ahlul haq al haqqa ing kebenaran, al haqqa ing kebenaran minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, minallahi saking Allah ta'ala al haqqi zat kang maha bener, al haqqi zat kang maha bener, al haqqi zat kang maha bener, al hadi kang nuduhaken, al hadi kang nuduhaken, al mubini kang jelasaken, al mubini zat kang jelasaken, al mubini zat kang jelasaken, al asyimi zat kang mereksa saking tersesat, al asyimi zat kang mereksa saking tersesat, al asyimi zat kang mereksa saking tersesat. Fahadahumullahu ta'ala wa asyamahum anil dolalati, fahadah mongko paring pituduh ing ahlul haq, fahadah mongko paring pituduh hum ing ahlul haq sapa Allah ta'ala, sapa Allah ta'ala, wa asyamahum anil dolalati, wa asyamahum lan ngrekso sapa Allah, wa asyamahum lan ngrekso sapa Allah, ngrekso menjaga ngrekso sapa Allah hum ing ahlul haqi anil dolalati saking tersesat, anil dolalati saking tersesat. Wa dolalati utawi ahli kesasar, wong kang kesasar maksudnya. Wa dolalati utawi wong kang kesasar, wa dolalati utawi wong kang tersesat, kesasar wong tersesat. Wa dolalati utawi wong kang tersesat, sesat berpikirnya. Wa dolalati utawi wong kang tersesat, ajabu iku gawakan membanggakan, ajabu iku gawakan sapa ahli dolalah utawa membanggakan, ajabu gawakan sapa ahli dolalah menganggap dirinya hebat, biroihim kelawan pendapat ahli dolalah, biroihim kelawan pendapat ahli dolalah, wa aqlihim lan akali ahli dolalah, wa aqlihim lan akali ahli dolalah, wa talabu lan golek sapa ahli dolalah, wa talabu lan golek sapa ahli dolalah, wa talabu lan golek sapa ahli dolalah al-haqqa ing perkara kang bener, al-haqqa ing perkara kang bener minal makhlukil ajizi, minal makhluki saking makhluk al ajizi kang lemah, minal makhluki saking makhluk al ajizi kang lemah, al ajizi kang lemah, wa al makhluk al ajiz, wa al makhluk al ajiz ikal akal, li
li'anal akal kalau satemene akal, li'anal akal kalau satemene akal la yudriku iku ora bisa nemu sapa akal, la yudriku iku ora bisa nemu sapa akal jami al asya'i ing sakabehane pira-pira suci-suci. Jami al asya'i ing sakabehane pira-pira suci-suci. Kalau basori koyo peninggal meripat, kalau basori koyo meripat, la yusiru jami al asya'i, la yusiru iku ora bisa ningali apa al basor, la yusiru iku ora bisa ningali sapa al basor jami al asya'i ing sakabehane pira-pira suci-suci. Jami al asya'i ing sakabehane pira-pira suci-suci. Fa hajabu fahujibu mongko dialang-alangi sapa anggul dolala, fahujibu mongko dialang-alangi sapa anggul dolala, dimajub, dialang-alangi, terhalang, dihalang-halangi untuk mendapatkan kebenaran. Fahujibu mongko dialang-alangi sapa anggul hak, wa ajazulan apes lemah sapa anggul dolala. Fahujibu mongko dialang-alangi sapa anggul dolala, wa ajazulan apes sapa anggul dolala, apes lemah dalam hal menemukan kebenaran. Wa qalulan kesasar sapa anggul dolala, wa qalulan kesasar sapa anggul dolala, wa qalulan nyasaraken sapa anggul dolala, wa qalulan nyasaraken sapa anggul dolala. Ini lanjutan dari penjelasan kemarin. Kita itu belajar menggunakan konsep bahwasanya orang belajar itu tidak sekedar kepingin mendapatkan kemampuan atau wawasan akademik. Ya, kita belajar itu konsep kita tidak sekedar kepingin mendapatkan wawasan keilmuan atau mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak. Tetapi kita belajar itu konsepnya adalah untuk selain kepingin mendapatkan ilmu pengetahuan, juga kepingin mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beda. Wong kepingin belajar sekolah, kepingin pintar kok, dengan orang belajar ingin mendapatkan pencerahan. Ini pencerahan itu oleh ilmu, oleh kebenaran, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu konsepnya orang belajar untuk mencari ilmu yang didapatkan itu tidak sekedar ilmu pengetahuan kok, tapi ilmu pengetahuan yang bisa memberikan pencerahan, menunjukkan dia menuju kepada kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian mempelajari tu'allimuna al-kitab, mempelajari kandungan Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan juga kalian menderus berarti membaca atau mengkaji isi Al-Quran itu bukan karena kepingin sekedar mendapatkan wawasan pengetahuan dok, tapi kepingin apa? Menjadi robbani. Untuk ya kunu robbaniyina, jadilah kamu generasi robbani, orang-orang yang orientasinya kepada kepingin mendapatkan ridho Allah, kepingin mendapatkan kebenaran dari Allah, kepingin mendapatkan ribut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bima kuntum ta'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun, dalam ayat itu adalah kita belajar itu tidak sekedar kepingin mendapatkan pengetahuan kok, terus pengetahuan menjadikan kita mendapatkan prestasi, oleh nilai apik, oleh ranking, mendapatkan juara, tidak. Tetapi kita belajar itu kepingin menjadi robbani, orang yang dengan ilmu itu kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah konsep belajar kita. Konsep belajar kita itu konsep belajar yang bisa menghasilkan pengetahuan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya dalam ayat yang lain juga disebutkan inna yakhsyallaha ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang alim, orang-orang ulama itu orang-orang yang alim. Nah, orang alim itu kan orang yang punya ilmu, tetapi tidak sekedar orang yang punya ilmu itu mestinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang alim. Jadi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, orang alim itu atau mafhum muwafaqqahnya, orang alim itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena apa? Ilmunya itu bisa menjadikan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep belajar kita. Konsep belajar kita itu belajar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar oleh ilmu, oleh lulus enggak, oleh nilai, oleh ranking, oleh ijazah, oleh macam-macam. Tidak, tetapi orientasi belajar kita adalah untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan kebenaran, menemukan kebenaran. Dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa menemukan kebenarannya atau kebenaran dan jalan menuju Allah. Makanya di dalam penjelasan sebelumnya, rodo ribet, orang belajar itu satu, harus berbaik hati pada orang lain, harus rendah hati kepada orang lain, harus harus gemar bersedekah. Orang belajar itu harus harus menghormati gurunya, harus menghargai temannya, harus rendah hati, harus tidak boleh sombong, harus hormat, menghormat dan lain-lain. Nah, itu adalah karena belajar kita tidak sekedar kepingin mencari ilmu, tapi belajar kita itu kepingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang belajar itu harus ada aturan mainnya, aturan, ada etika-etikanya yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang belajar. Nah, kitab taklim ini mengajarkan itu. Kok ribet sih orang belajar, kok ribet gini aturan. Ya seperti itulah, karena konsep belajar kita adalah belajar berpikir tidak sekedar untuk mencari ilmu, tapi mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini juga sebaiknya bagi orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, hendaklah selain dia belajar itu harusnya dia pandai bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Syukur dengan lisan itu gak gampang sambatan. Harus syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota tubuh. Maksudnya apa? Ya kita harus banyak bersyukur kepada Allah ketika proses belajar. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya itu dengan banyak berzikir. Bersyukur dengan hati itu ya tidak suudzon kepada orang lain, tidak suudzon kepada Gusti Allah, tidak suudzon kepada orang lain, tidak sombong, tidak menyombong orang lain. Itu syukur dengan hati. Syukur dengan jawarih, syukur dengan anggota tubuh, ya kita bersikap baik hati pada orang lain. Nah, bersyukur dengan anggota tubuh, kita menjaga sikap kita dari melanggar aturan-aturannya Gusti Allah. Itu bentuk syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh. Lisannya berzikir, hatinya ditoto dengan dengan etika-etika yang baik, dengan prasangka-prasangka yang baik, dengan akhlak yang baik. Anggota tubuhnya juga dijaga agar gampang melaksanakan perintah dan juga gampang untuk menjauh larangannya Allah. Nah, disinilah orang belajar itu dituntut untuk taat aturan, termasuk taat syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
senengane mendem, senengane bermain pacaran, senengane melakukan kemaksiatan, tapi buktinya kok pinter. Buktinya kok enak kok pinter-pinter. Juga dia tak peduli dengan syariat, senengane mabuk, senengane bermain perempuan, senengane judi dan lain-lain. Buktinya kok pinter. Nah, inilah di sini bedanya. Konsep belajar kita tidak segera mencari kecerdasan. Kita belajar itu mencari hidayah Allah. Mereka bisa jadi pinter, tapi tidak kepintarannya itu tidak menjadikan orang itu dekat kepada Allah. Tidak menjadikan orang itu menemukan kebenarannya Allah. Karena prosesnya proses belajarnya itu tidak dibarengi dengan syukur bil lisan, syukur bil jinan, dan syukur bil arkan. Kalau orang-orang sekitar bil akhirnya setengah pintar ya untuk membodohi orang, muji orang dia. Pintar dipakai untuk melanggar aturan Gusti Allah. Nah, di sinilah bedanya. Kita tidak menjawab, tidak mencari kecerdasan yang seperti itu. Kecerdasan yang kita cari adalah kecerdasan yang bisa mengantarkan kita menemukan kebenarannya Allah, menemukan jalan pendekatan diri kepada Allah. Makanya selama proses belajar kita harus banyak bersyukur kepada Allah, termasuk bersyukur ayastagfirullah bisyukri bil lisan wal jinan wal mal. Syukur dengan harta, ya sedekah, ya sak cukupe, sak mampune sedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah itu etika di dalam kita mencari. Kemudian wanyoro al-fahma wal ilma wal taufiq min Allah Ta'ala, dan hendaklah orang yang belajar itu memiliki keyakinan bahwasannya pemahaman yang dia peroleh, ilmu yang dia peroleh, taufik petunjuk Allah untuk menemukan kebenaran itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita sendiri. Aku belajar yang mau ini nalar penelitian, eksperimen dan lain-lain, akhirnya menemukan sebuah ilmu baru. Nah, harusnya dia meyakini ilmu baru yang dia temukan itu adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasanya orang kuliah di dokter itu menemukan novelty, ilmu baru, menemukan ilmu yang baru itu bukan karena dia membaca sekian banyak buku, tapi setelah membaca itu dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia bisa menemukan ilmu baru. Seorang pelajar harus meyakini semua yang didapatkan itu wawasan yang luas, kemudian ilmu, pemahaman dan lain-lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus seorang pelajar itu juga harus memperbanyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk berdoa. Jadi kami sekedar sinau tok, selain ikhtiarnya belajar, kemudian hatinya juga meyakini bahwasannya semua kecerdasan yang dia peroleh dari Allah, ikhtiar yang lain adalah ikhtiar batin. Dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuannya apa? Ya, untuk mendapatkan ilmu yang bisa mengarahkan kita, yang bisa mengajak kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watatorru termasuk DP itu merendahkan hati, merendahkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang minta petunjuk. Enak kok pinter, tapi kecerdasannya itu dipakai untuk menyakiti orang, dipakai untuk menyusahkan orang lain, dipakai untuk ya banyak hal. Sekarang itu banyak komputer ya. Sekarang
teknologi, penipuan teknologi semakin maju bukan berarti wong tambah pinter terus tambah bener, tidak. Semakin teknologi maju wong akeh wong pinter tapi semakin banyak orang yang menipu. Iya, banyak penipuan namanya. Yang beriringan dengan kemajuan teknologi. Teknologi yang dikuasai ternyata dipakai untuk menipu orang. Contohnya foto di editing foto pinter ngedit, akhirnya fotonya kayaknya diedit dijejerno karo cewek. Terus hari ini diupload kembali Instagram. Diupload Instagram, dikomentari wong akeh. Akhirnya orang itu percaya bahwa Tasya ini ternyata pernah ketemu di warung kakon, warung kopi. Kan ada anak video itu di laporan saya ini setiap bulan saya dapat laporan pelanggaran sampai 18. Sopo sing ketangkep nang warung-warung kopi nang buah-buah. Ya dicari bukan kopinya, tapi suasananya. Suasana sih nggak ada kemaksiatan di situ. Nah, dia pinter tapi ilmu dipakai untuk menyebarkan fitnah. Apa yang salah? Ilmunya enggak atau teknologinya enggak? Tidak. Ternyata yang salah itu adalah ada pada hatinya. Kok tego sampai malah mau fitnah orang seperti ini, padahal dia dengan kecerdasan yang dimiliki ternyata hatinya ini busuk, hatinya itu jahat. Ilmunya dipakai untuk mengedit, nge-cropping foto, akhirnya kemudian foto editan itu halus, kemudian di-upload. Itu jadi kayak jadi panjangnya terus terfitnah di media sosial. Itu yang salah bukan ilmunya, dia pinter iya, tetapi karena ilmunya ini tidak menjadikan dia memperoleh petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Bisa jadi ketika mencari ilmunya itu dia tidak memperhatikan etika mencari ilmu. Jadi ilmu didapatkan, tapi berkahnya ilmu tidak dapat, hidayahnya ilmu tidak dapat. Maka di sini seorang pelajar harus seperti itu, meminta hidayah, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah sehingga ilmu yang didapatkan itu bisa mengantarkan mengantarkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang benar, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita adalah ashabul haq. Kita adalah orang yang benar dalam keyakinan keagamaan kita. Ojo merasa bodoh benar, tidak. Kita harus merasa benar meskipun orang lain tidak benar, tapi kita tetap menghormati. Kita tetap hormat pada orang lain yang berbeda dengan kita, tapi kita harus yakin kalau kita yang benar. Jangan bodoh benar, mungkin ada bodoh salah, karena imannya tidak jelas. Masalah keimanan kita harus yakin kita adalah kelompok yang benar. Orang-orang yang ahlul haq, orang-orang yang benar, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mencari kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran kebenaran itu bukan masalah viral tagai. Ukuran kebenaran bukan masalah akeh yang like apa tidak, akeh yang nge-share apa tidak, bukan itu. Tapi ukuran kebenaran yang diperoleh adalah ukuran syariat berdasarkan pertimbangan syariat ini benar agak, maka disitulah kebenaran yang kita dapatkan. Bukan masalah kebenaran yang menjadikan viral. Sekarang era media sosial, sesuatu yang viral belum tentu benar, sesuatu yang benar juga belum tentu viral. Makanya jangan percaya hal-hal berita-berita sing viral dipercaya.
Jangan-jangan itu tarik kita timbang dengan ukuran-ukuran syariat. Orang-orang yang ahli kebenaran, mereka mencari kebenaran itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ukur dengan aturan dari Gusti Allah itu podo tak cocok agak nek cocok meskipun viral yo. Dan mereka berdoa fahadahullah wa asmahum anil dolalah, dia minta petunjuk kepada Allah dan meminta perlindungan dari Allah agar dia tidak tersesat dengan ilmunya. Enak wong sing tersesat dengan ilmunya, terus percaya diri tapi ternyata tersesat. Itu sama dengan orang yang sariawan. Kan pernah merasakan sariawan? Kira-kira nek sariawan tak tukono ayam panggang butris. Kamu ngarani ayam panggang enak tak? Tak enak, kok yang enak. Dia mencoba kok yang enak, tidak enak. Bukti tak bersama gak enak kabeh. Nah, dia tidak merasa kalau lidahnya ini sariawan. Yang dipakai untuk merasakan ini adalah ukuran-ukuran yang tidak standar, ukuran yang penyakitan. Maka untuk merasakan makanan enak, dia tidak bisa menemukan keenakan pada masakan yang enak. Nek tak jangan apa sing enak? Bakso Mama. Sop butute nikmat. Nah, contohnya. Lalu sariawan loro untu dikai sop butute nikmat. Rasanya enak agak bener sop butute nikmat panggilnya sak jombang. Dikai ditraktir makan sop butut, yo gak makan mendapatkan kenikmatannya sop butut itu karena apa? Karena dia tidak merasakan kalau dirinya sakit. Dia percaya diri dengan dirinya, pokoknya enak. Oh, tak terus padahal ukuran alat perasa dia itu bermasalah. Alat perasa dia itu ada problem sehingga tidak bisa menemukan kebenaran. Tapi apa yang dirasakan itu kok yang gak benar. Nah inilah orang yang tersesat, merasa dirinya pintar tapi ternyata ilmunya itu keliru. Ada orang sekarang seperti itu, pintar tapi keblinger, pintar tapi ilmunya keliru. Karena ilmunya keliru. Oh gak apa-apa, aku gawe apa ya banyak lah, menggunakan apapun dengan kemampuannya ternyata dipakai untuk menipu orang lain. Dia merasa aku benar dengan ilmu itu yang ini. Nah, maka itu adalah dia mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi tidak dilindungi oleh Allah dari penyesatan. Maka orang yang mencari ilmu adalah berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan aku kebenaran itu yang benar dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Ono sing ngerti bener tapi gak gelem mengikuti, ono sing gak ngerti bener, ngertine sing salah gak bener. Ya ono. Maka itu macam-macam orang yang berilmu. Orang-orang yang ngambil sesat, mereka membanggakan pendapatnya, membanggakan akalnya dan mencarikan kebenaran dari akal itu, padahal akal itu tidak bisa menjangkau banyak. Akal kita terbatas, tidak bisa menjangkau banyak hal. Tidak bisa menjangkau banyak hal. Makanya jangan selalu mengandalkan logika, tidak sekedar mengandalkan akalnya, tapi juga harus diiringi dengan minta petunjuk, minta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koyo kamu ngerti kelelawar? Kelelawar itu kalau dikatakan matahari itu bersinar, tak percaya kelelawar. Karena apa? Karena kalau pagi nikmatnya gak buka ramai nikmatnya. Tapi ini tidak ada cahaya, bengi-benginya ini tidak ada lampu kabeh. Justru kelelawar itu nikmat kuat. Di tengah kegelapan dia menemukan
Sehingga nenek jamu matang dipangan dicodot ya, dan dicodot ya. Nenek telur mau dikrikin isi matang, tapi coba kalau siang hari ada cahaya, dia tidak bisa menemukan cahaya. Pada saat matahari itu bersinar, justru dia tidak bisa menemukan cahaya, matanya gelap. Nah, itu contoh orang pintar tapi tersesat, mendapatkan penjelasan bahwasanya ini yang benar, dia tidak menerima. Dia ngotot bahwasanya sing terang itu jam 12 bengi, sing terang itu jam 12 bengi, bukan jam 8, bukan jam 9 pagi, jam 12 bengi pokoknya tetap ini terang. Itu seperti logikanya kelelawar atau seperti hewan yang ada di kotorannya sapi. Biasanya kan nonton hewannya itu kan dikai bau busuk, dia malah senang. Dikai kampung malah kasar, karena ada trouble pada penciumannya. Orang-orang yang pintar tapi tidak bisa menemukan kebenaran, bahkan pintar malah menjadikan dia sesat. Itu seperti itu. Dia punya kelelawar, punya mata, tapi matanya justru ketika mendapatkan pencerahan dia mendapatkan kegelapan. Dia merasa tidak bisa melihat jalan dan mendapatkan cahaya. Tapi ini kalau cahaya ini malah kalau dia gelap, malah justru dia menemukan cahayanya atau mendapatkan jalannya. Nah, ini gambaran orang-orang yang tersesat yang mengandalkan logikanya, pikirannya, dan mengandalkan akalnya. Dia tidak bisa ketika keliru, dia tidak bisa menyadari kekeliruannya, padahal akal dia terbatas. Maka sebaiknya atau seharusnya orang yang belajar itu harus banyak bersyukur dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadikan dirinya mendapatkan petunjuk dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sedikit lagi bisa. Man udah sapane wong arafa itu ngerti sapa man. Arafa itu ngerti sapa man nafsahu ing kemampuan awak dhewe man. Nafsahu ing kemampuan awak dhewe man. Faqad arafa monggo teman-teman ngerti sapa man. Faqad arafa monggo teman-teman ngerti sapa man rabbahu ing kekuasaane pangerane man. Rabbahu ing kekuasaane pangerane man. Orang yang menyadari, kalau orang yang mengandalkan akalnya sampai merasa dirinya benar-benar pokoknya paling benar karena akalnya menentukan itu, maka dia seperti orang yang seperti kelelawar, merasa benar dengan kegelapan yang dia katakan itu terang. Tetapi sebenarnya mestinya dia mengatakan, Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang menyadari kemampuan dirinya, maka dia akan sadar akan kekuasaan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang menyadari kemampuan dirinya, aku kemampuanku yang ini, maka disitulah dia menemukan kekuasaan Allah. Ternyata Allah maha kuasa, ternyata Allah itu maha yang lain-lain. Setelah dia menyadari kemampuan dirinya. Tapi kalau dia tidak menyadari kemampuan dirinya, kalau dia menganggap dia itu paling benar, maka dia tidak akan menyadari akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha arafa ajaza nafsihi arafa qadrullahi ta'ala. Fa'idha arafa mengenalkan yang ngerti sopaman ajaza nafsi lemah pesi awak dewi man. Ajaza nafsi ing apese awak dewi man. Arafa kau ngerti sopaman qadrullahi ta'ala ing kekuasaane Allah Ta'ala. Qadrullahi ta'ala ing kekuasaane Allah Ta'ala. Allah alam bisawab.